Selamat pagi anak kami semua, salam sehat bagi kita. Saya Ibu Sultan Nerlian Siburian mengajarkan guru SMP Negeri 105 Pungga mengajarkan mata pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari sistem organisasi kehidupan, yaitu sel, yang meliputi sel hewan dan sel tumbuhan. Sel adalah bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Sel mampu menjalankan seluruh proses kehidupan. Secara struktural, sel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sel prokariotik, yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang inti selnya tidak dibungkus oleh membran inti. Misalnya bakteri ganggang biru. Yang kedua, sel eukariotik adalah sel yang inti selnya dibungkus oleh membran inti. Misalnya tumbuhan dan hewan. Kita lanjut. Bagian-bagian sel serta fungsinya. Bagian sel secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama membran sel atau membran plasma, yang kedua sitoplasma atau cairan sel, dan yang ketiga adalah inti sel atau nukleus. Membran sel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Yang kedua, sitoplasma berfungsi sebagai tempat metabolisme sel, yang di dalamnya terdapat organel-organel sebagai berikut, yaitu yang pertama retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk sintesa protein atau penyusunan protein. Yang kedua, mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi, dan di dalamnya berlangsung proses respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, ribosom. Ribosom berfungsi untuk menghasilkan protein. Yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang dihasilkan oleh sel. Yang kelima, plastida. Fungsinya adalah untuk menghasilkan zat pigmen tertentu seperti zat hijau atau klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Yang keenam, lisosom berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak dan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Yang ketujuh adalah vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu yang terakhir bagian sel adalah inti sel. Inti sel adalah bagian utama dari sel. Inti sel biasanya bentuknya oval atau bulat dan berada di tengah sel. Fungsinya adalah sebagai pusat pengatur segala kegiatan sel dan juga untuk regenerasi sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom yang fungsinya adalah sebagai pembawa sifat menurun yang akan diwariskan kepada keturunan. Kita lanjut. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, sehingga dinding selnya menjadi kuat dan tebal. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida. Yang ketiga, sel hewan
memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang keempat, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang kelima, sel hewan vakuolanya berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan vakuolanya berukuran besar. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Sampai sekian dan terima kasih.